berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Baik, Bu. Disiapkan terlebih dahulu ya ketua kelasnya. Ya, Bu. Bersedia. Salam dari Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelasnya. Silakan pimpin kawan-kawan untuk berdoa. Silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran ada baiknya kita membacakan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita yel-yel ya. Dan kita yel-yel pimpin 3 orang. Mulai. 1, 2, 3. Sukses! Sukses! Yes! Mau sukses? Belajar di Dan untuk memulai pelajaran kita bernyanyi terlebih dahulu supaya kalian semangat untuk memulai pelajaran ya. Ibu akan mengajak kalian menyanyikan lagu nasional judulnya Maju Tak Gentar. Hafal? Kita nanti bernyanyi sesuai dengan musik. Sekarang silakan berdiri. Putar instrumennya baik-baik lalu ikuti ya. Harus semangat nyanyinya. Kita diserang.
banyak, subur dan melimpah. Begitu juga dengan potensi daya maritimnya juga sama banyak, Bu. Ya, betul sekali, tepuk tangan. Ya, sumber daya. Ya, betul sekali yang Yopi jawab tadi ya. Jadi sumber daya alam Indonesia itu sangat banyak dan sangat limpah. Begitupun juga dengan sumber daya maritimnya. Masih ada yang lain yang mau menjelaskan? Aulia, silakan berdiri. Sumber daya alam di Indonesia, Bu, sangat besar, tetapi belum bisa diolah secara maksimal oleh pemerintah, Bu. Iya, betul sekali. Tepuk tangan lagi. Nah,
dahulu. Tapi jangan main-main, kalian amati apa isi video itu, nanti Ibu akan tanya. Ya. Pemirsa, tawuran kembali terjadi di ibu kota. Dua kelompok warga terlibat aksi saling serang di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur, Minggu sore. Penyebab tawuran diduga akibat perebutan lahan parkir dua kelompok warga tersebut. Videonya? Dari yang ini, dari yang kalian tonton tadi, berita itu memuat tentang apa? Tawuran. Tentang? Tawuran. Tawurannya gara-gara apa? Perebutan lahan parkir. Dah, cukup. Ini adalah video kedua. Video kedua ini ibu sedang mengajar di kelas, ibu sendiri, kamu berkelompok. Berarti terjadi hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok. Sekarang yang ingin ibu tanyakan, apakah perbedaan dari video yang pertama tadi dengan video yang kedua ini? Fargas, berdiri. Dari video tawuran tersebut dapat menimbulkan dampak negatif karena terlihat orang yang saling melempar batu. Ya, betul sekali. Dia interaksi sosial, tapi interaksinya itu menimbulkan ke arah perpecahan atau ke arah yang bersifat negatif. Itu video yang pertama. Sekarang video yang kedua ini siapa yang bisa menjelaskan? Aulia, silakan berdiri Aulia. Dari video yang kedua merupakan bentuk interaksi yang mengarah pada nilai positif karena ada seorang guru yang sedang mengajar murid-muridnya. Ya, jadi video kedua ini menimbulkan dia interaksi sosial juga, tetapi menimbulkan dampak yang positif. Dari gambar dari video yang ibu tampilkan, sekarang ibu ingin kalian merumuskan pertanyaan. Ini merumuskan pertanyaan, Kira. Ditulis ke depan saja nak ya, tulis ke depan rumusan pertanyaan. Sekarang ada lagi yang membuat rumusan pertanyaan, Suni. Silakan tulis ke depan Suni. Lagi yang merumuskan pertanyaan, Ferdi. Silakan tulis ke depan. Nah, tulis ke depan Ferdi. Masih ada yang lain? Tidak, berarti ada 3 rumusan pertanyaan yang kalian ambil dari tayangan foto dan video. Nah, ada 3. Yang pertama, pengertian interaksi sosial beserta contoh. Yang kedua, apa saja syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Dan yang ketiga, bagaimana bentuk-bentuk interaksi sosial beserta contohnya. Sekarang Ibu akan menanyakan terlebih dahulu kepada kalian tentang rumusan pertanyaan yang 3 ini. Yang pertama, interaksi sosial. Menurut kamu interaksi sosial itu apa? Oh iya, berdiri. Bu, interaksi sosial adalah orang yang sedang berkomunikasi, Bu. Orang yang sedang berkomunikasi, betul. Silakan duduk Aulia, betul sekali. Sekarang yang kedua, apa saja syarat terjadinya interaksi sosial? Argas. Pelakunya harus lebih dari 1 orang. Betul sekali, pelaku. Dan rumusan yang pertama, yang ketiga yaitu bagaimana bentuk-bentuk interaksi sosial beserta contohnya. Siapa? Yesa, coba. Bu, bentuk-bentuknya ada yang berarah ke positif dan negatif, Bu. Iya, betul ya. Jadi bentuk-bentuk dari interaksi sosial itu ada yang mengarah kepada ke arah yang. Nah, itu adalah jawaban sementara yang kita simpulkan ya. Jadi untuk lebih mendalam lagi mengkaji 3 rumusan pertanyaan itu, kita akan melakukan diskusi ya. Diskusinya kelompoknya yang kemarin saja yang sudah kita bagi sama-sama ya. Ibu lihat tuh. Kemarin sudah kita bagi kelompoknya ya. Kelompok 1 ada Aditya, Fargas,
presentasi kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Papannya dilepas Yuna. Dan kelompok 1 sudah selesai mempresentasikan. Sekarang kita lanjut ke kelompok 2. Kelompok 2 mana? Ya, kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul apa saja syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. 1. Kontak sosial. A. Berdasarkan terjadinya kontak sosial. A. Kontak langsung. Kontak yang Itulah hasil dari diskusi kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, sekarang kita lanjut kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul bagaimana bentuk-bentuk interaksi sosial beserta contohnya, yang mana pada kali ini akan dibacakan oleh Delpa. Pada Delpa kami persilahkan. 3. Bagaimana bentuk-bentuk interaksi sosial beserta contohnya. Lilin dan Lilin menyebutkan dua macam proses sosial yang tumbuh supaya adanya interaksi. Hasil diskusi dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, semua kelompok, 3 kelompok sudah tampil semua di depan. Tampilnya dengan bagus ya. Terima kasih. Sekarang Ibu mau kita tanya jawab ya. Jadi presentasi sudah. Sekarang Ibu minta kita tanya jawab. Siapa yang ada pertanyaan boleh mengajukan pertanyaan
pembelajaran kita juga selesai. Tetapi sebelumnya Ibu ingin kita menarik kesimpulan sama-sama terlebih dahulu. Yeza silakan. Bu, dari pelajaran yang kita bahas tadi dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kehidupannya, dan mereka juga berkomunikasi dengan orang lain. Ya, kesimpulan yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri, dia membutuhkan orang lain dalam hidupnya, dalam memenuhi kebutuhan hidup dia membutuhkan orang lain, sehingga terjadilah interaksi sosial. Maka itulah yang namanya interaksi sosial. Betul sekali Eza. Sekarang yang kedua, siapa yang menyimpulkan? Sari, silakan. Menurut kesimpulan saya, Bu, syarat-syarat interaksi sosial terbagi menjadi dua bagian, yaitu kontak langsung dan komunikasi. Dari kontak langsung tersebut ada 4 cara yang bisa kita lakukan, yaitu kontak langsung, kontak secara langsung, kontak primer, dan kontak sekunder. Ya. 2. Komunikasi. Dari komunikasi tersebut ada 5 cara yang dapat kita lakukan, Ya. yaitu komunikator, komunikan, pesan, media, dan efek. Betul sekali. Yang kedua adalah syarat-syarat terjadinya interaksi. Betul sekali yang disampaikan Sari. Intinya, syarat-syarat interaksi itu pelakunya harus lebih dari 1 orang. Harus mempunyai tujuan. Yang disampaikan oleh Sari betul sekali. Jadi syarat-syaratnya ada kontak sosial dan ada komunikasi. Makanya terjadilah interaksi sosial. Itu kesimpulan yang kedua, betul sekali. Sekarang yang ketiga, siapa yang ingin menyimpulkan? Aulia silakan. Bu, interaksi sosial ada 2. 1. Asosiatif. Asosiatif adalah bentuk interaksi yang mengarah pada nilai positif. 2. Diasosiatif. Diasosiatif merupakan interaksi yang mengarah pada perpecahan atau merenggang solidaritas. Iya. Jadi yang ketiga kesimpulannya bentuk-bentuk interaksi. Kalau dibilang Aulia, interaksi itu ada 2. Yang pertama interaksi sosial yang bisa menimbulkan dampak negatif, dan yang kedua adalah dampak interaksi sosial yang menimbulkan dampak positif. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Teman-teman yang menyimpulkan kesimpulan, terima kasih. Itulah kesimpulan kita pada hari ini. Dan selanjutnya, selesai pelajaran kita hari ini ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian kuis. Kuis ini Ibu kasih untuk mengambil nilai pengetahuan. Kalian akan Ibu kasih soal. Mengerjakannya tidak lama-lama, paling lama 5 menit saja. Karena
Marilah teman-teman sebelum kita masuk pelajaran ada baiknya kita membaca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita selesai pembelajaran hari ini. Sekali lagi Ibu ingatkan kamu jaga kesehatan, jaga kebersihan supaya badan tetap sehat, supaya bisa tetap sekolah dengan lancar. Ya, Ibu akhiri sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.